Bisa kita mulai ya? Pak Ketua, apakah sudah lengkap? Ya, boleh Pak. Sudah lengkap semua Kak Bu Justin? Macam belum. Ya. Yang mahasiswa Kalau dari saya boleh narik kopi di atas, mahasiswa dari Tawau? Yang 3. Mahasiswa dari Tawau sudah lengkap? Lengkap, Pak. Lengkap ya. Oke ya, kita mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan semester ini, saya diberi amanah untuk memberikan intinya kita belajar bersama-sama dalam mata kuliah yang pertama, yang ini saat ini adalah pembelajaran kelas rangkap. Jadi otomatis sudah ada gambaran ya Bapak Ibu bagaimana pembelajaran kelas rangkap. Pastinya sudah, karena memang di SCLC itu ada beberapa yang sudah menerapkan pembelajaran kelas rangkap. Kemudian sebelum kita memulai aktivitas atau web kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sehingga nanti akan berjalan lancar ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat datang di semester 8 ya. Semester 8 ini yang sangat luar biasa. Semester 8 ini ada nanti PKP kan, pemantapan kemampuan profesional, yang insya Allah kalian ini sangat menguras tenaga dan pikiran dan juga materi juga ya. Jadi saya harapkan untuk semester 8 ini memang fokus Bapak Ibu menjalankan semua tugas-tugasnya dengan baik, kemudian manajemen waktunya juga harus baik ya. Untuk kali ini kita tidak akan membahas tugas dulu, tapi kita membahas apa aja yang nanti ke depan akan kita bahas, kemudian kontrak belajarnya seperti apa dan tugas-tugasnya seperti apa. Sebelumnya saya tidak akan memperkenalkan diri, pasti sudah kenal semua ya. Sebelum saya di KK, saya sudah mengajar juga di Tawau dan alhamdulillah bisa bergabung lagi dengan teman-teman yang ada di Tawau. Selamat datang, selamat belajar kembali bersama saya. Mungkin saya juga sebelumnya pengen ada kata-kata dari mahasiswa-mahasiswa Tawau, bagaimana kondisi selama ini, kemudian perkuliahan bagaimana, ya. Silakan saya tunjuk dulu Ibu siapa ini? Bu Yasinta. Iya, Pak. Iya, bagaimana Bu? Iya, semester 7 kemarin kami kuliahnya web juga kayak ini, lancar dan alhamdulillah semuanya lulus. Itu sejak Pak tidak ada UAS-nya. Ya, memang ada beberapa mata kuliah yang masih tertinggal Bu. Statistika saja Pak, itu yang di semester 6. Ya, statistik memang harus butuh ekstra belajar lebih lagi ya. Iya. Karena hitung-hitung biasanya banyak yang memang di situ statistik itu banyak yang gagal gitu. Iya. Oke Bu Yasinta, terima kasih ya
Lanjut Ibu Supiana. Nah, ini Ibu Supiana dulu saya ngajarnya pada saat hamil. Nah, sekarang anaknya sudah besar kayaknya. Silakan Bu Supiana. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah Pak, sampai sekarang masih bertahan. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Dulu Alhamdulillah. dulu sudah mau gimana masuk nggak gitu kan? Ya Pak, dulu sempat ragu-ragu. Dan Alhamdulillah semangat dari kawan-kawan, juga dari Bapak sendirilah termasuk membantu saya untuk tetap lanjut sampai ke semester sekarang. Ya, alhamdulillah. Sama seperti yang dikatakan Ibu Yasinta, pada semester lalu kami kuliahnya seperti ini juga, online to web. Dan di semester 7 itu untuk pertama kalinya kami tinggal berlima, Pak. Setelah kami ditinggal Pak Awan. Pak Awan kemana? Pak Awan dia kembali ke Indonesia, Pak. Oh. Ya, jadi tinggal kami, ibu-ibu, dan satu Ibu Nur Asia lah yang masih bujang, tinggal kami berlima, semua perempuan. Dan Alhamdulillah semester kemarin kami sempat lancar lah Pak, perkuliahan kami lancar walaupun online, tugas-tugas pun disiapkan dengan tepat waktu. Kemudian untuk mata kuliah yang lain itu kami juga sudah melakukan perbaikan dengan ujian suhu kemarin, tapi itu Pak nilainya belum keluar lagi apakah semakin membaik atau tetap, tapi kami berharap semoga semakin membaik. Dan untuk semester ini kami jumpa lagi dengan Bapak, itu sesuatu yang gimana gitu buat kami. Kok gimana gitu? Aduh, macam nggak suka ini. Enggak Pak, kami macam Luar suka biasa gitu Pak. Pak. Ya Pak, luar biasa, tidak bisa diungkapkan setelah kami kehilangan teman satu persatu dengan tutor yang semakin kurang di Tawau. Lepas itu akhirnya kami disatukan dengan teman-teman dari Keke dan ketemu lagi dengan Bapak tutor kami yang kami sudah kenal gitu Pak. Maksudnya kami sudah kenal Bapak. Tidak semuanya tutor baru yang membuat kami deg-degan gitu Pak. Jadi itulah Pak. Oke, iya Bu. Iya. Alhamdulillah ya kita bisa bersama lagi ya. Ya Pak, alhamdulillah. Ini tutor Tawa memang sudah tidak ngajar lagi ya? Mungkin pertimbangannya juga karena kami tinggal berlima, Pak. Oh iya, betul. Oke lah Bu, sukses ya. Dulu saya pernah kan ke rumah Ibu pada saat melahirkan ya. Iya Pak. Sekarang sudah besar. Umur berapa sudah? Sekarang sudah umur 2,5 tahun, Pak. Oh iya kan bener. Oke lah Bu, semangat ya untuk semester 8, tinggal berapa langkah lagi nih menuju wisuda. Pak Nova. Ya. Nanti ada tugas kelompok kayak Pak? Belum. Nanti saya bagi di grup WhatsApp. Nanti saya dikasih sama dengan yang bujang dari Tawa, Pak. Oh, ini apa ini maksudnya? Nggak boleh begitu itu Pak, nggak boleh itu. Wah, ini bahaya nih Bu Justin. Pak Ketua ini mau cari bujang Pak. Udah lanjut. Bahaya Mas ya. Nggak boleh Pak. Sudah ya, udah Bapak Ibu. Ini gara-gara Pak Asyanto ini memang. Oke, ya udah saya panggil lah Bu Nur Asia, silahkan. Untuk bagaimana tanggapan Ibu untuk kita bertemu saat ini lagi, berjumpa lagi ya. Silakan Bu Nur Asia. Iya, halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi apa wabarakatuh. kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu, jangan diperlihatkan wajahnya ya, nanti bahaya. Enggak Pak, di inside. Gimana Bu? Iya Pak,
Alhamdulillah untuk semester 7 seperti yang teman-teman bilang tadi, kami melaksanakannya dengan web, dengan segala kendala yang ada, termasuk saya salah satu yang perjuangan sinyalnya yang luar biasa juga Pak kemarin itu, karena harus online kan, jadi harus cari tempat yang sinyalnya stabil. Seperti itu sih Pak untuk semester 7 dan ada satu mata kuliah yang memang diundur, praktikum IPA karena harus tatap muka kan, harus Yeah. melaksanakan praktikum. Jadi kemarin waktu PKP sempat dilonggarkan, kami melaksanakannya di konsulat RI. Belum keluar ya nilainya? Alhamdulillah udah keluar, Mbak, dan nilainya alhamdulillah juga memuaskan untuk yang praktikum IPA. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ya. Perjuangan kan dulu dari Kalabakan menuju ke Tawa aja juga perlu perjuangan juga kan. Saat ini juga. Iya. Iya. Betul. Oke, Bu. Selamat datang di semester 8 ya. Semoga bisa membaur dengan teman-teman yang ada di KK. Semoga bisa membaur dengan teman-teman yang ada di KK. Jangan segan-segan kalau mau tanya dan lain-lain, silahkan curhat atau sharing, tapi jangan sama Pak Asyanto ya. Ya, Pak. Oke. Pak Margono, kenapa Pak Margono? Oke, lanjut. Terima kasih Bu Norasia. Enggak, kemudian Pak. Perjuangan untuk Kalabakan saja. Ibu Maria Jawa. Ya, sama Pak. Ibu Maria Jawa. Ya, halo Pak, selamat pagi. Pagi. Selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa kembali. Ya, enak rasanya Pak bertemu kembali. Meskipun dalam tatap maya ya. Iya Pak, karena apabila melihat Bapak salah satu tutornya Pak terus terimbas kembali waktu kita bersama-sama dengan Pak Sofyan berjalan-jalan ke bersosialisasi tentang UT kan Pak. Iya, sempat juga kan merasakan. Oh iya, kita pernah jalan-jalan. Tapi kita iya kan Pak. Kita yang tahu aja pernah jalan-jalan ya. Ini yang di KK nggak pernah namanya ngajak. Dan Pak sempat juga Bapak merasakan tangan ibu saya kan. Ya. Artinya apa tuh rasa nilai UT tuh Pak dengan apa tuh rojaknya. Ya, oke lah Pak. Semoga sudah juga teman-teman saya memberikan sedikit brief in dan semoga perkuliahan ini kami semakin bersemangat dengan Bapak yang tidak berhenti-henti memberikan kami semangat dengan mendorong kami sehingga tahap ini Pak. Walaupun tutor-tutor yang lalu itu agak sekiranya dengan batas usia saya ini Pak adik-adik, tapi mereka juga memperjuangkan sehingga kami bisa semangat sampai ke tahap ini Pak. Itu saja. Ya, luar biasa ya. Akhirnya kita nostalgia lagi kan pernah jalan-jalan bersama. Ya, terima kasih untuk Tawo ya. KK kapan jalan-jalan kita. Yang di KK aja belum pernah ngajak jalan-jalan nih ya. Ayo Pak, jalan-jalan Pak. Kita jalan-jalan ke Tawo Pak. Jangan ke Kalabakan lah nanti kita. Oh iya, ke Kalabakan. Tapi Tawo sekarang lockdown, jadi simpan-simpan dulu masa kalian. Oke lah, lanjut. Terima kasih Ibu Maria ya. Ngomong-ngomong nasi pecelnya masih ada kan? Bisa Pak, tapi bagaimana caranya mau dikirim Pak? Sering kali ke KK aja juga sudah lupa kan? Kirim WA saja lah Pak. Oke lanjut. Siapa lagi nih Bu? Pak Ferry itu sudah nggak ada ya? Pak Ferry sudah kembali Pak, karena Ibu Desi sudah habis kontraknya. Nah, tinggal Bu Hasrina lagi. Pak Awan juga sudah kembali Pak, sudah setelah menikah dia kembali ke Indonesia. Yang ibu di Lembah Danom itu? Bu Hasrina ya? Iya, Ibu Hasrina. Oh, mana Bu Hasrina? Iya Pak. Gimana kabar? Salam. Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana?
Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Perkuliahan saya juga kurang tahu Ibu. Perkuliahannya selama ini lancar? Alhamdulillah Pak lancar, cuma hanya terkendala dengan jaringan. Oh, ini di mana? Di ladang Pak. Oh, iya iya. Yang penting ada kan? Ya. Yang penting ada lain kan? Ada Pak, tapi keluar masuk terus. Nggak apa-apa. Saya juga perjuangan ini HP saya taruh di jendela. Jadi ada keluhan nggak Bu? Nggak ada ya? Oke, lancar semua ya? Sudah disampaikan dengan teman-teman yang lain Pak. Oke, alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan. Dan selamat datang di semester 8 ya. Semoga tambah semangatnya ditambah lagi. Karena ekstra ini tenaga pikiran luar biasa nanti untuk semester ini. Iya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Lanjut, ini udah habis ya yang tahu? Iya Pak, cuma berlima saja Pak. Gak apa-apa, ini 5 Wonder Woman semua ya. Oke, lanjut Pak Ansrianto, bagaimana ini selama kemarin suatu semester? Apakah kan kemarin saya pernah ngajar apa itu? Jangan-jangan sampai sudah lupa juga materi-materi yang sudah saya ajarkan. Bagaimana di sekolah? Apakah yang berkaitan dengan ini nanti PKR atau pembelajaran kelas rangkap sudah ada gambaran kan kelas rangkap seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi Pak Ketua. Iya Pak. Gimana? Oke, untuk semester yang baru-baru ini sisi positif dari COVID lah. Semua nilai, bersyukurlah semua nilai A. Untuk yang rekan-rekan yang di KK, nilai pun sudah keluar untuk praktikum IPA, silakan dicek. Oh, sudah keluar ya? Iya. Gila. Terus. Syukurlah semua nilainya bagus, Pak. Ada yang B nggak? Ada yang C nggak? Untuk semester ini, untuk C sih tidak ada. Tidak tahu lah, praktikum IPA agak bervariasi nilainya. Ya, karena saya ada cek juga. Memang agak ada yang beda lah. Semoga nggak E ya? Ya Pak. Mungkin tidak. Iyalah, semoga nggak E. Oke, ada gimana gambaran terkait pembelajaran kelas rangkap? Oke ya, itu dulu lah ya. Kita hari ini buat sebelum diskusi ada beberapa hal terkait masalah kontrak belajar. Jadi selama 1 semester ini kita harus ngapain saja? Yang pertama, tolong kedisiplinan waktu ya, kedisiplinan waktu yang penting itu kalau boleh nanti sebelum mulai sudah ada di seperti ini. Dan sebenarnya nanti ada LMS ya, tapi sekarang saat ini saya tidak bisa mengakses, mungkin masih dalam perbaikan atau apa gitu kan dari UT-nya. Teman-teman sudah bisa akses LMS belum sampai sekarang? Belum Pak. Akses bisa Pak, tapi belum ada apa-apa activity-nya. Oke. Kalau kami dari tutor itu belum bisa akses, jadi belum bisa. Nanti itu absensi, kemudian juga ada beberapa kan sudah ada ya, sudah disosialisasikan kan terkait itu, kemudian pengerjaan tugas, diskusi itu berada di situ ya, semuanya berada di situ. Upload tugas itu ada di situ nanti. Ujian, kalau ada kita ujian
ada di situ nanti dari tutornya. Umpama saya akan melakukan suatu di pertemuan terakhir rencana saya memang melakukan ulangan lah ya, ulangan atau ujian atau UAS yang biasanya disebut. Cuma memang kalau nanti UAS itu tidak ada, ya saya akan mengadakan sendiri. Itu untuk pribadi dan nilai untuk tambahan atau ya hanya tugas-tugas saja yang nilainya bagus. Semoga pengerjaannya itu nanti UAS-nya juga bagus juga. Kemudian tugas itu ada 3 ya, ada di pertemuan yang ketiga, kemudian pertemuan 5 dan pertemuan 7. Ada 3 tugas ya. Tolong nanti disampaikan. Nanti insya Allah tugas pertama itu akan saya mungkin tanya jawab terkait masalah PKR ini. Kemudian tugas yang kedua adalah presentasi. Tugas yang ketiga insya Allah nanti akan adanya laporan PKR ya, yang di sekolah itu seperti apa gambaran-gambarannya. Itu. Kemudian saat ini kita orientasi saja dulu secara umum PKR itu seperti apa sih sebenarnya. Bapak Ibu itu sudah tahu sebenarnya di sekolah sudah melakukan seperti itu, bagaimana kelas rangkap ya. Rangkap itu tidak hanya di rangkap kelasnya saja, tapi juga biasanya mata pelajarannya ini dengan ini itu digabung juga ya. Bukan masalah tempat saja, tapi nanti ada tipe-tipe tipe keberapa, 1, 2 berapa gitu kan, ada nanti kita belajar di situ. Oke, jadi itu ya kontrak belajarnya, ingat harus aktif. Kemudian tolong nanti atau mungkin mulai minggu depan kalau berbicara nyalakan juga videonya biar saya juga paham. Kemarin kan dari dulu itu selalu kita bahas kalau kuliah jangan asal-asalan, pakaiannya yang sopan, jangan asal-asalan itu. Saya maunya seperti itu. Jangan sampai nanti ada orang tahu kita lagi web seperti ini, ternyata Bapak Ibu sudah pakaiannya nggak sopan gitu. Ya, nanti dilihat nggak enak. Jadi ketika nanti mungkin satu orang saya sebutkan namanya, kemudian silakan membuka videonya, itu saya juga pengen tahu itu proses penilaian juga, menurut saya proses penilaian sikap juga akan saya pertimbangkan gitu. Kan pernah dikatakan bahwa prestasi itu penting, tapi adab sikap itu yang utama. Ya itu ya sekilas dari orientasi terkait ini kontrak belajar selama 1 semester. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak nih? Nggak ada yang ditanyakan? Sebelum iya Bu Felicia. Ada apa? Ya ada. Mungkin yang lain. Mungkin ada yang lain. Ya Pak, saya mau tanya. Oh Bu Damari. Siapa ini? Saya Ibu Sipiana Pak. Oh Bu Sipiana, silakan Bu. Tadi terdengar kawan-kawan dari mahasiswa KK sudah membincangkan tentang tugas. Sementara kami yang dari tahu belum tahu Pak, yang tentang proposal atau apa itu Pak? Oh, itu nanti Bu kita bahas yang setelah ini di PKP. Kalau saat ini kita bahas yang pembelajaran kelas rangkap. Nanti kita bahas aja di PKP-nya bagaimana ya. Oke, siap Pak. Terima kasih, nanti Pak. kalau yang PKP dibahas di sini juga nanti di PKP-nya nggak ada pembahasan. Oke. Siap Pak, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Lanjut Pak. Lanjut, oke. Jadi seperti itu ya, disetujui nggak dari kontrak belajar tadi? Apakah ada yang memang terlalu sulit
atau ada yang keberatan, boleh, silakan. Setuju atau ada yang disanggah atau ada penambahan? Setuju, Pak. Setuju ya. Oke. Kalau setuju. Halo Pak. Iya Bu Damaris. Ya Gimana? Pak, kalau bisa jangan terlampau banyak tugas Pak. Soalnya kan kita di sekolah juga Pak banyak tugas. Jadi kalau boleh Pak jangan terlampau banyak tugas Pak. Kenapa Ibu? Soalnya kan di sekolah sudah gimana? Ya kualitas. Kalau kita masuk lagi UT lagi banyak lagi Pak. Jadi macam mana? Oke. Oke Pak, terima kasih. Oke Bu Damaris ya. Tugas banyak atau tugas sedikit itu menurut saya ya itu adalah kewajiban Bapak Ibu gitu ya. Jadi kewajiban Bapak Ibu. Ya apapun yang sudah nanti tugas yang diberikan tutor saya harap ya dikerjakan semaksimal mungkin. Toh ini juga mudah, toh ini bukan tatap muka, tidak setiap kita masuk, ini sebenarnya mudah gitu. Cuma kalau saya mudah, kemudian saya beratkan lagi di banyaknya tugas gitu. Jadi imbas ya. Kalau dulu tatap muka Bapak Ibu sudah perjuangan menuju ke SIKK aja perjuangan. Kalau saat ini ayo kita berjuang gitu, biar terasa loh nanti ketika lulus itu terasa. Bagaimana ya bukannya saya mempersulit atau apa ya. Cuma ini lebih pada kemandirian, pemahaman gitu kan. Saya nggak mau cuma asal-asalan buat tugas habis itu selesai sudah lupa. Kemarin-kemarin yang sudah saya jelaskan terkait masalah umpama media pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian masalah perkembangan peserta didik itu Bapak Ibu lupa gitu. Takutnya seperti itu. Nah, di semester akhir-akhir ini kan saya terasa ya kalau biasanya kalau di kampus-kampus itu ada nama ujian itu ujian yang mengujikan dari semester 1 sampai semester 7. Nah, apa saja yang sudah diberikan itu akan diujikan. Ya. Ada ujian kejuruan, ya. Ada ujian yang memang pendidikan dasar. Ya, itu nanti akan Bapak Ibu alami gitu. Ya, makanya ini meskipun kita hanya kuliah bertatap seperti ini, 8 pertemuan saja, saya harap ya Bapak Ibu tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Kualitasnya juga kalau bisa ya jangan kalah. Gitu. Ketika ditanya masalah teori pendidikan nggak tahu, ya itu jangan sampai lupa gitu. Itu dasar gitu. Bu Damaris bilang, Pak jangan banyak tugas. Ya gimana? Ini adalah tuntutan kerja, tuntutan tugas kalian Bapak Ibu. Jadi harus memang dikerjakan sebaik mungkin. Gitu. Ya Bu Damaris ya, tolong dipahami juga Bu. Kalau nanti hanya saya kasih tugas sedikit, tidak memberatkan, tapi nggak ada perjuangan sama sekali gitu. Nggak ngena. Kuliahnya gini-gini aja sih, nggak menarik gitu. Harus ada tantangan kalau bisa. Bu Damaris ya, seperti itu ya Bu Damaris ya. Tolong difahami juga Bu. Iya Pak, terima kasih atas nasihat Bapak. Iya. Tutor memberikan tugas itu ya sebenarnya memang biar Bapak Ibu itu tahu gitu. Tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Nanti kalau bersaing, apalagi nanti bersaing mau daftar CPNS, nah itu bersaingnya luar biasa. Pasti ada namanya SKD, yaitu SKD yang nanti akan ditanya terkait masalah dasar-dasar keilmuan Bapak Ibu bagaimana. Ya. Kemudian nanti SKB bidang, kalau bidang Ibu di pendidikan guru SD otomatis ya akan ditanya masalah terkait pendidikan SD gitu. Jangan sampai nanti ya beribu-ribu orang bersaing untuk mendapatkan
Bapak Ibu umpama pengen jadi CPNS ya harus bisa bersaing gitu. Tuh ya. Oke. Itu terkait masalah kontrak belajar, saya harap ini sebagai acuan Bapak Ibu ke depan biar lebih semangat lagi, lebih tidak malas-malesan meskipun di rumah. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana sih selama ini yang sudah didapat gitu. Selama ini apa sih yang kurang, bagaimana sih pengennya belajarnya, bagaimana sih pengennya tugasnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa kita evaluasi gitu. Evaluasi dari semester lalu. Pengennya belajarnya seperti apa? Pengennya bagaimana? Ya. Ya, sebelum kita menyepakati kontrak belajar yang seperti apa, ya ayo kita buat diskusi dulu bagusnya bagaimana, Pak. Jadi saya tuh bukan tipikal orang yang otoriter. Maksudnya kalau memang ada yang lebih baik dari suatu solusi, nah akan saya pakai itu. Oke, coba saya pengen tahu dari Ibu. Oh, saya rindu nih Pak Ria Roberto. Gimana ini Pak kabarnya Pak Ria Roberto? Halo Pak Ria. Pak Ria Roberto. Ini ada orangnya nggak nih? Halo, dengar suara saya? Ada Pak, ada Pak. Nah, gimana ya kabarnya? Kabar baik Pak, baik. Ya, semester lalu kan tidak ikut kita belajar lagi tidak ikut kan. Terus ya, bagaimana mengejar itu nanti ketinggalannya? Ya kemarin sudah ikut itu SUO kemarin. Ya, untuk semester 7 kemarin. Oh, sudah ikut SUO ya? Iya, ya. Oh, bagus berarti. Semua mata kuliah sudah di SUO kan? Baru satu, Pak. Oh, baru satu mata kuliah. Tapi sekarang di mana sudah, Pak? Di Nunukan sekarang, Pak. Oh, ini di Nunukan. Terus di tempatnya siapa? Ya? Di tempatnya siapa? Di tempat orang tua, Pak. Oh, orang tua di Nunukan. Iya, iya. Terus istri Bu Juliana di mana nih Bu Juliana ini? Masih di situ, Pak. Jauh. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa ikut. Ya, ya. Ya, Pak. Ya, semangat ya, Pak ya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya tanya nih Bu Nurnima. Nah, ini bagaimana Bu tanggapan dari kontrak belajar tadi? Apa yang diinginkan? Apa yang mau dicapai? Gitu. Silakan Bu Nurnima. Menurut saya Pak, kontrak belajar seperti itu bagus untuk mendisiplinkan. Gimana Bu? Menurut saya kontrak belajar seperti itu bagus Pak, karena dapat mendisiplinkan kita untuk ikuti web lah. Tidak ada masalah bagi saya, setuju Pak. Ini suaranya memang putus-putus ini karena lain saya atau punya Ibu ini? Mungkin lain saya Pak, tidak bagus. Oh, kenapa tidak ke tempatnya Pak Ketua aja? Saya di rumah sekarang. Oh, gitu. Dengar kan? Agak tersendat-sendat. Sekarang boleh dengar. Oke. Gimana Bu tanggapannya? Saya belajar seperti itu sangat bagus untuk menjadikan kamilah untuk mengikuti web ini. Tidak ada masalah Pak. Jadi yang diinginkan bagaimana Bu? Belajar seperti apa yang diinginkan? Seperti sekarang ini oke sudah Pak. Oke, sudah seperti ini.
Oke, Bu, terima kasih ya. Lanjut Ibu Herna. Iya, Pak. Mana? Apa itu, Pak? Loh, nggak dengar suara saya. Iya, Pak. Oke, dengar sudah, Pak, dengar. Ya, tadi kan dikatakan sudah saya membuat suatu kontrak belajar selama 1 semester itu seperti apa. Nah, mungkin dari Ibu itu ada hal yang memang perlu disampaikan sehingga nanti tidak merugikan Ibu dan teman-teman, atau ya seperti Bu Damaris tadi, jangan banyak tugas Pak, gini-gini. Itu bagus juga untuk ada usulan seperti itu. Ya, mungkin ada dari Bu Herna. Kalau bagi saya, Pak, kan sekarang ini juga musim pandemi corona. Kalau bagi saya, Pak, saya tidak mau terima tugas, Pak, tapi diringankan saja, Pak. Dibatasi saya lagi pun, Pak. Kan kalau kami di estate ini, Pak, sekarang disuruh lockdown, dilarang keluar-keluar, Pak. Saya takutnya lain lagi, Pak, hilang-hilang. Kalau bagi saya itu lainnya, Pak, yang terutama, lain signal. Tapi kalau tugas tuh, Pak, insya Allah kalau teman-teman semua mendukung, saya pun ikut saja, Pak. Apalagi kalau dari Bapak yang begini-begini mengatakan, insya Allah saya ikut. Cuma saya takutnya lain saja, Pak. Itu saja sekarang. Itu saja, Pak. Oke, Pak. Oh iya, oke. Terima kasih. Oke, ada Pak Aswadi nih yang di Kundasang, coba. Ya, Pak. Oke, halo. Gimana, Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah, Pak. Kalau mengenai kontrak kerja, Pak, saya juga kontrak belajar. Kontrak belajar ya. Kontrak belajar memang mau kerja sama saya. Terus. Ya, Pak, kalau saya mengenai kontrak belajar, saya sudah senang kalau begitu, Pak. Karena ya biar kita sebagai mahasiswa bisa Kok hilang? Ya, Pak. Sebentar. Waduh. Halo? Ya, Pak. Gimana? Biar bisa mendisiplinkan kita sebagai mahasiswa juga, Pak. Kalau saya sih, ya saya setuju saja. Setuju aja. Ya. Kalau masalah tugas, ya saya juga setuju dengan cadangannya Bu Erna. Diringankan saja, karena selama pandemi ini kan kita ya jarang tatap muka. Itu sih saran saya saja, Bu. Pak. Tapi kan jarang tatap muka kan lebih enak kan daripada datang ke sekolah. Kalau iya, tapi bagi saya, Pak, lebih ke tatap muka kalau saya. Saya suka lagi tatap muka. Iya, karena memang jelas ya kalau tatap muka ya. Iya. Apalagi saya juga bingung ini nanti ada apa ya, semacam ini kan, PKR itu kan memang praktik di lapangan juga harus bagaimana. Memang kita dibatasi ya keadaannya, apalagi ini nanti di sekolah masih online gitu kan. Bagaimana penerapannya PKR gitu. Itulah, Pak. Satu kelas aja gimana ya? Satu kelas aja kadang malah dipisah ya. Kalau ini malah digabungkan ya tidak mungkin, karena memang sekarang untuk SOP-nya tidak boleh gitu kan. Iya, Pak. Sedangkan dalam satu sisi saja tuh ada sekitar 10 orang saja bisanya. Ya, makanya itu aku juga nanti gimana ini penerapannya, tidak bisa kalau seperti ini. Dalam kondisi seperti ini nggak bisa gitu. Itulah, Pak. Itu saja, Pak, sih. Iya. Oke, terima kasih. Terus sama-sama, Pak. Ibu Maria Jawa, coba. Ya, Pak. Ulang lagi pertanyaan, Pak. No, kan ditinggal kemana nih? Bukan, Pak. Lebih jelas lagi lah supaya jawaban pun tidak tersasar daripada inti sebenar daripada persoalan yang kita bahaskan. Oke. Jadi Bu, tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana kontrak belajarnya, apakah sudah setuju atau ada penambahan yang lain atau mungkin ada sanggahan gitu. Silahkan. Kalau
bagi saya Pak di musim-musim pandemik begini, tapi kalau sekiranya yang lebih baik lagi beginilah Pak, dari online setidaknya dari flexibility sendiri. Maksudnya contoh sekarang di dalam masa perkuliahan begini kan, contoh dalam jelas perkuliahan lah Pak. Di dalam perkuliahan kan begini, kita melalui sesi online. Dia tidak terikat seperti kalau kita tatap muka, kita harus satu masa, satu hari itu kita tertumpu kepada satu peristiwa saja. Kita pergi tatap muka dan satu hari itu kita memang reserve hari itu untuk tatap muka dan kemudian pulang ke rumah kembali kepada aktiviti seperti biasa. Namun apabila kita online begini, di samping menunggu jam waktunya itu kan Pak, kita boleh selitkan dengan beberapa jenis pekerjaan yang kita harus selesaikan dari rumah. Kalau dari segi sekolah pula Pak, memang ada kendala juga sebab satu, apabila kita tatap muka jaringan online dan handphone itu pun jam sebab tugas-tugas yang dikirim, tugas-tugas yang diterima itu memang agak sukar sedikit. Namun apa boleh buat Pak, setakat ini untuk penambahbaikannya mungkin orang yang lebih berpengetahuan dalam maksudnya intelek dalam bahagian komunikasi begini. Tapi kita yang menggunakannya, mengakseskannya terima sejak apa adanya. Seiring dengan waktu mungkin ada penambahbaikan dari segi jaringan atau apa, itu kan dari kebijakan pihak yang tertentu kan Pak. Itu sajalah. Iya, betul Bu, betul. Oke lah, terima kasih ya Bu Maria. Oke, lanjut. Nah, ini saya Bu Halisa nih. Mana suaranya? Lama tidak ada suaranya. Ada Bapak, ini saya Pak. Bagaimana Bu? Ya Pak. Kalau menurut saya kontrak belajar selama ini ya oke lah Pak. Sebenarnya kan sudah prosedur dari juga, kemudian tugas dari Bapak, saya rasa ya oke juga Pak. Itu sajalah Pak, ada kebaikannya juga sebagai mahasiswa ini kalau kadang Bapak bagi tugas yang berat. Ada kebaikannya juga untuk kami lebih banyak belajar lagi. Dan kemudian juga Pak yang Ibu ya Pak. Apa? Halo? Iya Bu, apa? Halo Pak. Halo. Ya, kemudian ada betulnya juga yang Ibu Erna dengan Pak Swadi katakan bahwa susah lah Pak kalau belajar secara online terus karena ada kadang yang kita mau tahu nggak bisa tatap muka langsung dengan tutor gitu Pak. Itu saja Pak. Memang saya rasakan seperti itu memang Bu. Susah ya kita kalau tidak tatap muka itu mau konsultasi dan lain-lain itu juga beda. Maksudnya bukan susah sih, beda aja. Tanggapannya itu juga tidak gampang langsung paham gitu. Memang harus beberapa kali dipahamkan. Jadi kalau memang ketemu langsung itu lebih mudah sih. Coba siapa ya? Pak Urbanus. Mana Pak Urbanus? Siap Pak, siap. Gimana Pak Urbanus? Ya, kalau menurut saya jalankan apa yang ada oke sudah Pak. Tapi ya tugas-tugas diringankan begitu Pak. Saya rasa semester lalu itu terlalu ringan ya tugasnya. Saya rasa ya, cuma kalau boleh nanti semester ini lebih luar biasa daripada yang semester lalu. Begitu ya Pak Urbanus, siap kan? Siap Pak, siap. Oke, siapa lagi ya nih Pak Bu Kristina? Nggak ada sinyal. Ya, saya Pak. Gimana? Macam sepi. Dengar ke Pak? Dengar. Oh. Oke. Kalau menurut pendapat saya pribadi sih, memang hal itu wajar Pak dan sudah seharusnya terjadi. Jadi tidak masalah juga lah. Tidak masalah ya? Ya.
Oke. Nah, ini saya pengen tahu dari Tawo ini selama ini pembelajarannya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa. Bu Nur Asia, coba. Iya, Pak. Gimana, Bu? Ya, untuk tugas-tugasnya dari Tawau selama pandemi ini online juga, Pak. Tapi kemarin yang praktikum IPA itu kita harus antar softfile sama hardfile-nya. Jadi tetap ada tugas bagian ganti UAS kan, Pak? Halo. Iya. Nah, oke Bu Narasia, silakan lanjut. Iya, seperti yang teman-teman lain bilang, untuk tugas sih kami menerima yang dari tutor apa yang ditugaskan kepada kami. Seperti itu, tapi memang untuk konsultasinya sendiri agak sulit Pak kalau lewat online. Kadang-kadang banyak yang kami harus mandiri sih Pak, kebanyakan harus lebih mandiri, cari-cari di internet atau tanya pada teman yang semester sebelumnya seperti itu. Itu pengalaman saya sih seperti itu Pak. Tapi ya memang itu sudah ini kan Pak, sudah jadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, mungkin konselnya juga. Jadi sebisa mungkin harus bisa memanage waktu juga sih, seperti itu Pak. Ya betul. Ini memang nggak boleh komplain ya sebenarnya. Ya boleh komplain, cuma kalau komplain itu ya yang sewajarnya aja. Jadi ketika memang ini adalah tugas mahasiswa ya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian harus dikerjakan itu. Nggak boleh mengeluh. Ya kan, Bu? Boleh mengeluh, Pak, tapi ya harus dikerjakan itu, Pak. Jangan mengeluh lah, Bu. Nanti cepat tua. Oke, lanjut. Gitu ya, Pak. Lanjut ke siapa ya? Siapa yang mau berbicara? Bu Yuliana. Bu Yuliana. Pak. Halo, di mana, Bu? Ya, puji Tuhan baik-baik, Pak. Lagi di mana nih? Di Keningau, Pak. Oke, Keningau ya. Oh, jauh dari suami ya? Iya. Gak apa-apa. Oke. Kalau untuk saya terkait kontrak belajar kita, ya saya tidak ada masalah sih Pak, karena kan ini bukan baru pertama kali. Bu? Salah. Hah? Gimana? Kalau berkaitan dengan kontrak belajar kita untuk semester ini, untuk saya tidak ada masalah Pak, karena bukan baru kali ini Bapak memberikan kontrak belajar, kan sudah dari semester yang lalu. Jadi untuk saya tidak ada masalah. Ya, inilah resikonya sebagai mahasiswa, jalani dan nikmati prosesnya. Hasilnya akan kita rasakan sendiri. Wah, luar biasa ini kata-kata yang saya suka ini ya Allah. Terima kasih. Ini mewakili semuanya ya. Jadi nikmati dan rasakan tugas-tugasnya. Dan nanti juga nikmati hasilnya juga kan. Wah, luar biasa loh. Oke, terima kasih. Oke ya, itu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk bukan kata-katanya Pak Nova kayak itu. ya biar untuk penyemangat tuh ya seperti itu Pak kata-kata. Makanya selalu diingatkan. Oke. Ya Pak. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana hakikatnya hakikat dari pembelajaran kelas rangkap ya. Nanti Bapak Ibu saya jelaskan sedikit nanti.
bisa kita kembangkan biar lebih ada masalah nggak di sekolah masing-masing, nanti akan saya tanyakan juga. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ya, Ya. jadi ada yang tahu? Ya Pak, seorang guru mengajar lebih dari satu kelas dalam waktu yang sama. Boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang, ya, satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda, ya. Bisa ada gambaran ya. Jadi itulah namanya pembelajaran kelas rangkap. Jadi seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas, kemudian menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda. Ya, tingkatan kelas kadang guru yang ngajar kelas 1, kelas 2 digabung gitu kan. Nah, otomatis dia juga subjeknya kadang juga tingkatan kesulitan subjek, umpama subjeknya sama ya. Tapi tingkatan atau pembelajarannya atau KD-nya, kompetensi dasarnya kan sudah beda. Nah, bagaimana nanti menerapkan di sekolah? Apakah yang ini dulu diajarkan, apakah yang ini dulu diajarkan gitu? Nanti kita kupas. Nah, kemudian kenapa sih PKR itu diperlukan? Alasannya apa gitu? Alasan yang pertama adalah alasan masalah geografis, ya, tempat. Ya, adanya tempat itu biasanya sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, ya, sehingga di situ tidak bisa kemana-mana, ya kan? Sehingga biasanya kalau kayak di ladang itulah ya, contoh di ladang, banyak anak, ya kan, hanya bisa sekolah di satu sekolah dan biasanya satu guru saja. Nah, di situ kan juga karakteristiknya juga berbeda-beda kan, Bu? Ya kan, ada yang seusia segini dia belum bisa begini, ada yang seusia gini belum beda gini. Nah, dengan adanya seperti itu, terbatasnya sarana transportasi karena pemukimannya berpindah-pindah. Nah, sehingga itu salah satu alasan geografis kenapa harus diperlukan PKR. Nah, itu. Kemudian juga ada alasan demografis. Jadi, untuk mengajar murid dalam jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah pemukiman yang amat jarang, maka PKR dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Nah, disitulah ya, itu adalah alasan demografis. Kemudian, alasannya adalah adanya kurang guru. Ya, seperti di CLC. Hanya biasanya gurunya dalam satu sekolah gurunya hanya ada 2, ada 3. Nah, otomatis itulah alasan kenapa harus di PKR-kan, harus dibuat kelas rangkap. Yaitu salah satunya kekurangan guru. Coba Bapak Ibu bayangkan di sekolah, mungkin kayaknya kalau di Good Samaritan udah lengkap ya, guru kelasnya 1 sampai 6 lengkap kan, Bu? Lengkap nggak, Pak? Lengkap kan? Nah, itu ya, kalau itu lebih enak. Coba di Kundasang juga sudah lengkap, Pak. Tapi ada nggak yang kasusnya seperti itu, di dalam satu CLC itu hanya ada guru 2 atau 3 dengan mengajar ada 6 kelas gitu? Saya pernah, Pak. Ada, Pak. Di mana? Busar jadi Sabate. Sabate. Itu berapa guru, Bu? Hanya 1 guru. Mungkin guru bina 1 untuk guru agama saja kali. Ya, cuman 1. Iya. Dia cuma 1 di sana. Iya. Tapi kemarin gimana, Pak? Tapi siswanya kurang. Maksudnya ya, tapi tetap kan menggunakan kelas rangkap karena kan sudah berbeda. Iya. Berbeda kelasnya, berbeda subjeknya, ya kan? Iya. Terus
Saya pernah Pak mengajar di kelas rangkap. Terus bagaimana? Bapak menerapkan seperti apa? Jadi untuk Sales Good Samaritan dulu di TKB Tambunan, waktu itu baru buka TKB-nya, jadi yang mengajar itu 2 orang. Sedangkan murid-murid yang ada di sana diikutkan tingkat pengetahuannya, ada yang sudah kelas masa itu ada kelas 5, kelas 4, kelas 3, kemudian ada yang kelas rendah. Jadi kami bagi 2. Yang kawan saya kelas rendah, kemudian saya kelas tinggi, kelas 4 dengan kelas 5, dan itu saya jadikan di dalam saya buat di dalam satu ruangan, kemudian mejanya yang berbeda. Jadi yang di sebelah sini kelas 5, kemudian meja yang di tempat lainnya itu kelas 4. Biasanya saya terapkan dulu karena belum K13, jadi dulu biasanya IPA materi yang sama tetapi tingkatan yang berbeda, karena kalau IPA biasanya itu yang dipelajari di kelas 4, di kelas 5 diulang lagi. Cuman tingkat kesulitannya yang berbeda. Iya, betul Pak. Memang ya itu meskipun digabung dan dengan subjek yang sama, cuma dalam hal tingkat kesulitan memang berbeda. Ya kan Pak? Nah, itu satu alasan juga adanya kurangnya guru ya. Kemudian ada alasan juga itu bahwa biasanya itu terbatasnya ruang kelas. Ada yang seperti itu, terbatas enggak ruang kelas kalian Bapak Ibu semua? Ada yang saya pernah mengajar di Tawau, di Indra Sabah ya. Di Indra Sabah itu hanya ada satu ruang besar gitu aja. Tidak ada sekat-sekatnya sama sekali. Nah, di situ hanya ada 2 guru. Saya dengan guru Pamong dulu pernah gitu. Ya seperti itulah ngajarnya memang. Kadang meskipun kelas rangkap ya, umpama saya ngajarnya kelas 2 dan 3 ya. Saya fokus meskipun dalam gabung satu kelas itu saya fokus ke kelas 2 dulu. Ini materi ini, kemudian materi dasar dulu untuk semuanya. Kemudian untuk menyelesaikan soalan dengan tingkat yang berbeda, nanti saya bedakan juga. Kelas 2 memang tingkatan soalnya sudah berbeda. Tingkatan kesulitan soalnya berbeda. Untuk kelas 3 sudah berbeda juga. Jadi semacam itu Bu, di kelasnya. Jadi mata pelajaran subjeknya sama, cuma ya itu nanti tingkat kesulitannya berbeda. Ya. Matematika itu juga akan diulang-ulang di kelas manapun, akan diulang-ulang juga materinya terkait apa. Cuma tingkat kesulitan soalnya memang berbeda. Gitu. Itu ya, itu ada kasus seperti itu kah di kelas kalian? Ada juga alasannya bahwa biasanya bagaimana caranya ketika ada guru-guru yang tidak masuk. Nah, sehingga kalau sudah gurunya, ya oke, kalau di Good Samaritan itu udah lengkap gitu kan. Cuma kan kadang ada guru yang tidak masuk. Ya kan? Sehingga dengan adanya itu, Bapak Ibu itu akan membuat PKR, pembelajaran kelas rangkap. Nah, itu alasan. Jadi beberapa alasan terkait kenapa sih diadakan PKR itu, kenapa gitu. Ya itu. Ya, sudah ada gambaran? Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, ada. Kemudian tujuan dan fungsi manfaat PKR itu ada beberapa. Dari segi yang pertama aspek quantity dan juga equity itu PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity, jumlah, dan juga equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi ya itu tadi sumber daya guru kita optimalkan di situ. Itu manfaatnya lebih gimana ya? Kita itu kalau ada PKR juga umpama kepala sekolah itu juga selalu memaksimalkan yang ada di situ gitu. Dari segi ekonomis kan lebih ekonomis ya kalau PKR itu ya, lebih kalau banyak guru kan kita gajinya juga boros. Jadi kita optimalkan guru ekonomisnya lebih, maksudnya sangat ekonomis gitu loh. Jadi lebih hemat, Pak. Lebih hemat. Iya, lebih hemat kalau ya kan, lebih hemat bener.
bayangkan kalau menggaji guru banyak dengan banyak digaji semua gini. Ya kalau kita sebagai ketua yayasan umpama ya, kita sebagai ketua yayasan pendidikan, kita akan mengoptimalkan, memprofesionalkan guru yang ada ya. Itu bisa merangkap. Kalau sudah optimal, kemudian gaji pun juga yang menggaji pun juga nggak terlalu pikir gitu. Nah itu sebenarnya dari segi manfaatnya banyak ya dari PKR itu. Ekonomis tadi, kemudian ya dari segi keamanan juga. Ya itu sih kalau dari tujuan dan fungsinya, dari aspek-aspeknya seperti itu. Oke, saat ini coba saya akan tanya yang sudah pernah, mungkin dari Bu Bertin coba, pernah mengajar dengan kelas rangkap? Belum pernah, Pak. Belum pernah merasakan ya? Iya. Iya, karena Good Samaritan terlalu kaya ya. Puji Tidak lah, Tuhan, Pak. Pak. Kaya, aduh, ya alhamdulillah Pak. Kalau Pak Aswadi gimana? Pak Aswadi dulu sebelum Pak. Saya pernah kelas rangkap, kelas 4 dan 5. Mata pelajarannya sama? Iya. Yeah. Pas pembelajaran mengenai tema 1 dan tema 1. Tapi tingkatnya ya memang berbeda, Pak. Ya, betul juga. Jadi kalau menurut Bapak itu kendala apa sih yang dialami? Kalau bagi saya kendalanya Pak tuh ya siswanya sih, kadang kalau sudah kita bagi tugas yang di sebelah, lalu yang di sebelah lagi kita harus kontrol juga. Itu sih cuman ributnya aja kalau bagi saya. Ya, dari tingkat tingkat keributan itu lebih banyak. Itu memang ada plus minusnya ya. Kalau minusnya negatifnya kita kebanyakan dampaknya memang satu, kurangnya kondusif. Jadi terciptanya kegaduhan itu sangat-sangat tinggi ya, karena memang kebanyakan anak gitu kan. Sehingga kebanyakan anak kemudian dikontrol hanya satu guru, itu luar biasa. Makanya dalam peraturan itu bahwa di situ dijelaskan bahwa dalam satu kelas itu maksimal berapa gitu. Kalau SD kalau nggak salah 32 gitu maksimal. Ya itu sebenarnya untuk tingkat kondusifnya anak-anak itu biar tidak bergaduh kayak gitu. Itu tingkat dampaknya PKR ya seperti itu. Cuma ya itu lebih apalagi Pak kalau siswanya kemarin itu 42, aduh. Pusing juga Pak melihatnya. Ya iyalah. Tapi kalau sekarang COVID ya Iya Pak, itu saja kendalanya mengenai ributnya kalau saya. Oke, terima kasih Tapi Pak. sebenarnya Pak saya lebih suka kelas rangkap karena kita bisa mengoptimalkan yang satu dan yang satu lagi kelasnya. Saya rasa saya suka juga sih mengajar kelas rangkap. Tapi memang makanya tadi kenapa diadakan kelas rangkap? Ya itu karena ada alasan-alasan tadi yang sudah saya jelaskan. Tetapi ketika alasan-alasan itu tidak muncul, contohnya ruang kelas guru memenuhi, ngapain kita buat kelas rangkap gitu kan? Sebenarnya ya. Cuma ya itu tadi. Halo? Ya Pak Swadi, dengar suara saya nggak? Dengar Pak. Dengar Pak. Oke ya. Lanjut Pak, lanjut. Jadi kenapa sih ketika kita itu ada yang gampang, ngapain kita susah-susah gitu? Kadang kita memikirkan seperti itu. Cuma kita juga perlu mengadakan PKR itu ya karena ada alasan-alasan tertentu tadi gitu. Nah, tapi ketika memang alasan itu tidak ada, ya ngapain kita buat? Ya enggak? Pak, ada sedikit masukan. Boleh. Kalau pengalaman saya dari kelas rangkap untuk di TKB Tambunan,
itu menurut saya pribadi itu sebenarnya tidak maksimal. Karena kenapa? Mengingat kemampuan kompetensi yang saya miliki sendiri, kan saya tamatan SMA saja, kemudian diperhadapkan dengan kelas rangkap, wah sungguh sangat susah. Pemerataan ilmu ke anak-anak sangat susah. Itu yang pertama untuk TKB Tambunan lah, walaupun ekonomis jimat-jimat gaji, tapi sebenarnya saya rasa itu sebuah kesalahan sebenarnya. Kemudian untuk saat ini, sebenarnya mungkin rekan-rekan yang lain pun menyadari kalau sekarang ini kita sedang ada yang mengajar di kelas rangkap. Misalnya untuk saat ini di Good Samaritan, saya untuk sementara sebagai guru pembantu karena COVID di 4B. Sebenarnya di kelas 4B itu saya sudah menerapkan kelas rangkap juga yang baru-baru ini. Karena kenapa? Sebagian sudah pandai membaca, sebagian satu kata pun mereka masih mengeja. Jadi otomatis cara pembelajaran saya terpaksa, yang sebagian saya suruh buat tugas yang ini itu, yang sebagian saya suruh belajar membaca. Iya, Pak. Jadi, ya kendalanya di sana kemampuan saya, kemudian dibarengi juga kalau curhat lah, mungkin persoalan gaji yang masih kurang, jadi saya mesti kalau petang cari sampingan, jadi persiapan mengajar termasuk kurang lah. Iya, paham Pak. Belum semangat Wah, ya kendala uang ya Pak. Kalau kita berpatok masalah gaji ya, takutnya ilmu yang kita kasih itu nggak berkah loh ya. Jadi kalau bisa ya udah nikmati, jalani, memang ya seperti itu. Ya insya Allah nanti akan ada masanya berjaya ya. Ada masanya berjaya. Saya dulu juga kalau berbilang masalah gaji, memang saya aja dulu pernah ngajar 200.000 satu bulan itu pernah. 200.000 loh ya, ada 200.000 berarti di sini berapa gitu kan. Pernah saya rasakan juga 200.000 itu dari awal ngajar. Tapi ya kita nikmati aja, enjoy gitu kan. Insya Allah nanti kita berpikir, oh rezeki ada yang nanti ada kok bakal rezeki gitu kan. Jadi nikmati aja, kita anggap aja ini adalah ajang Bapak Ibu untuk berlatih, ajang Bapak Ibu untuk belajar lagi lebih lagi gitu kan. Pasti ada seperti itu. Ya, jangan selalu mempermasalahkan masalah gaji. Ingat, demi kebaikan anak-anak ya. Itu Pak Ansrianto ya, seperti itu, tetap semangat ya, meskipun waktunya dibagi dengan berkebun, boleh banget, boleh. Yang penting ya itu tadi, anak-anak tidak terlantar, tetap anak-anak mendapatkan haknya untuk pendidikan. Seperti itu ya. Nanti luar biasa loh ya, lulusan SMA aja sudah bisa mengajar. Tapi kalau di Indonesia kan susah ya. Jadi memang harus S1 dulu. Tapi Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang luar biasa sekali gitu. Makanya ini dengan adanya kuliah seperti ini kan kita upgrade nih. Dulunya saya menggunakan metode seperti ini, kan saya nggak tahu apa-apa. Dengan adanya kuliah, saya mengajarkan suatu metode pembelajaran yang bagus seperti ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu melakukan kan seperti itu. Dulu yang nggak tahu masalah sistem manajemen berbasis sekolah itu seperti apa. Sekarang sudah tahu ilmunya, ya kita terapkan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu belum pernah mengajarkan suatu pembelajaran kelas rangkap, tapi nanti dapat ilmunya ya harus diterapkan gitu. Kalau dalam kondisinya memang saat itu butuh di PKR-kan gitu. Ya Pak Ansrianto ya. Jadi harus upgrade terus gitu. Tidak stuck, kita ngajar itu stuck aja di situ terus. Pakai metode ceramah terus. Anak-anak ya bosan gitu. Benar, harus dikatakan Pak Ansrianto tadi benar. Pak, kalau boleh memang anak-anak yang memang kemampuannya sama dengan ini, lebih dengan ini, kalau bisa disamakan, kemudian yang memang kemampuannya lebih rendah jadi dikumpulkan di sini. Memang itu lebih mudah, Pak. Apalagi dalam masa COVID ini, biasanya dalam satu kelas itu dipisah. Kalau di SIKK di SIKK ya, di SIKK itu dipisah, jadi ada kelas pagi dan kelas siang gitu kan. Jadi kelas pagi, kalau ini memang belum diterapkan sih di SIKK. Kalau boleh memang anak-anak yang biasanya
kalau boleh anak-anak yang berkemampuannya kurang di kelas itu dimasukkan pagi. Itu kan lebih pagi itu fresh ya, otak kita itu sudah fresh gitu, masih fresh. Nah nanti kalau anak yang sudah pandai itu siang gitu. Biasanya memang kadang saya manusiawi juga ya, ngajar itu juga kadang mood tuh kadang jelek juga. Kalau moodnya jelek biasanya berimbas pada pembelajaran kita, ke siswa kita. Kadang merasakan seperti itu juga nggak? Iya Pak, ada juga merasa. Ya, kadang-kadang begitu juga, Pak. Iya kan? Ya, betul. Saya tidak bisa dipungkiri manusiawi ya. Kadang paginya itu semangat banget, tapi sudah beranjak siang, sudah capek karena tenaga terkuras pada waktu pagi hari, sehingga imbasnya di siang hari itu nggak semangat mengajar, yaitu akhirnya siswa yang kena kan? Pasti merasakan seperti itu. Iya, Pak. Makanya Bapak Ibu ya harus pandai-pandainya bagaimana cara menjaga mood yang baik gitu. Kalau saya tuh biasanya saya sendiri jujur ya, biasanya hari Senin itu luar biasa lah, harus menciptakan mood yang baik. Kalau saya hari Seninnya moodnya baik, itu hari-hari berikutnya akan baik. Tapi kalau hari Senin itu moodnya sudah jelek, akan lemes dalam 1 minggu itu biasanya. Jadi ciptakan ketika hari Senin itu ciptakan mood yang baik gitu. Kadang ada mungkin dari Bapak Ibu ada permasalahan yang ada di rumah sehingga dibawa ke sekolah sehingga anak-anak yang berimbas gitu. Dimarahin. Begitu kan Bu Halisa? Tapi kalau mood Bapak tidak bagus, jangan marahi mahasiswanya dong. Kan saya kan nggak pernah memarahin mahasiswa gitu kan. Cuma marahnya seorang tutor bukan marah ya, cuma kadang marahnya untuk apa ya, membenarkan saja, kan? Jadi marahnya itu untuk membenarkan, bukan marah-marah karena memang kamu gini. Jadi habis itu kalau memang marah ya udah selesai di situ aja loh, jangan dibawa kemana-mana gitu. Kadang anak-anak itu marah-marah sayang. Kadang ada yang memang seorang guru itu kalau sudah bermasalah dengan anaknya, umpama sudah tidak suka dengan anaknya itu, maka anak itu akan dipersulit terus. Kadang ada guru yang seperti itu. Ya kan? Bapak Ibu, ya. pasti ada pasti ada anak di kelas tuh yang dianak-emaskan gitu. Merasakan. Waduh, kalau semester 8 siapa, Pak? Ini masalah, bukan masalah Bu. Bukan. Ya. Ini masalah sekolah, bukan kuliah ya. Jadi seperti itu Bu. Kalau di semester 8 saya sendiri ya tidak ada yang dianak-emaskan. Semua itu bukan semua rata. Semua itu bukan anak emas tapi anak perak semua ya. Saya anak perak sajalah. Boleh. Oke, lanjut. Lanjut, yang aku pengen tahu di Tawon. Bu Justin, suaramu kenapa begitu, Bu? Bu Yasinta. Mana Bu Yasinta nih? Iya, Pak. Gimana Bu kalau di Tunas Perwira? Oh, oke. Kenapa Pak dengan Tunas Perwira? Bagaimana pembelajaran, sudah menerapkan? Iya, kalau Tunas Perwira sampai setakat ini masih kelas rangkap. Oh gitu. Iya. Gimana Bu? Mungkin sudah terbiasa, terlalu lama sudah dengan kelas rangkap, jadi kalau Ibu biasanya menerapkan kelas rangkap itu seperti apa? Pembelajaran matematika. Biasanya di kelas 4 dan 5. 4, 5 matematika ya? Iya, perkalian.
Kenapa Ibu? Kan harus anak-anaknya menghafal perkalian. Kenapa Ibu menerapkan pembelajaran kelas rangkap? Mungkin kekurangan guru pamong, gurunya. Oke, yang memang teman-teman yang ada di sini yang pengen mengajar di Tunas Perwira itu ada lowongan karena kekurangan guru pamong. Silakan untuk melamar kepada Bu Yasinta. Oh, siap. Jangan ditawa lagi PKP lagi. Iya. Siapa mau tinggi gaji boleh pergi sana. Kalau mau tambah gaji Siap. boleh pergi ke Tunas Perwira kan, Bu? Iya. Bukan di Good Samaritan ke, Bu? Oke. Ada tanggapan lagi. Coba siapa ya, Bu? Bu Sufiana boleh? Iya, Bu Sufiana, betul. Holy Trinity. Holy. Sudah ngajar di Holy ya, Bu Supi sekarang? Sudah, Pak. Gimana Bu Sufiana? Kalau di Holy, Pak, kelas rangkapnya itu mungkin hanya kalau ada guru yang tidak masuk. Tapi dia beda ruangan kan Pak, cuma gurunya aja yang bolak-balik gitu kan, ke kelas 1 ke kelas 1 gitu. Iya. Kalau yang kelas rangkap yang benar-benar satu ruangan dengan siswa yang lain tingkatan kelasnya itu mungkin hanya di pendidikan agama Pak. Untuk pendidikan agama semua di kelas rangkapkan sebab gurunya kurang kan kalau ikut kelas, jadi kelas 1 sama kelas 2, nanti kelas 3 sama kelas 4 gitu, kelas 5 sama kelas 6. Ya, sama yang seperti Bapak tadi bilang itu keributannya itu Pak yang luar biasa, apalagi yang masih kelas rendah. Kalau kita sudah tulis di papan ini tugas untuk kelas 1, untuk kelas 2, nanti mereka akan tertukar Pak. Nanti ada yang menulis semua, kemudian ada yang kelas 1 menulis tugas kelas 2, ya begitulah Pak. Kalau untuk mata pelajaran lain ya alhamdulillah di Holy kelasnya cukup, gurunya juga cukup. Oke. Terima kasih Bu Sufiana. Tapi gini ya, jangan selalu menyalahkan suatu keadaan ya. Intinya gini, anak-anak itu ribut karena satu, mode pembelajaran yang diterapkan oleh ibu itu monoton atau gampang membuat anak-anak itu cepat, dia itu gampang intinya bosan. Sehingga anak-anak bosan, masa ceramah terus gini. Ya udah akhirnya terciptalah itu suatu keributan, terciptalah itu bakal ramai. Tapi ketika Bapak Ibu mengajarkan dengan metode pembelajaran yang memang kreatif dan menyenangkan, itu akan anak-anak itu akan suka dan itu meminimalisir keributan. Jangan selalu menyalahkan suatu keadaan ya. Tapi kita harus introspeksi diri. Saya hanya ceramah saja ya, jelaslah anak-anak kalau ceramah saja jelas anak-anak akan terciptanya keributan gitu. Ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Bapak Ibu, jangan selalu menyalahkan suatu keadaan gitu. Tapi kita harus selalu introspeksi diri biar kita itu terjadi seperti ini ya, jangan selalu menyalahkan ke yang lain, tapi kita harus pahami ini loh, kekurangan ada di kita. Sebenarnya kekurangannya seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya, Pak. Jangan menyalahkan suatu keadaan. Lagi yang memang teman-teman guru yang masalah gaji yang memang ada yang gaji banyak, ada yang gaji dikit gitu. Tolong ya juga maksimalkan, jangan terlalu berpikiran gajiku sedikit ya udah saya ngajarnya asal-asalan aja gitu. Janganlah seperti itu.
Ya, ada lagi yang lain? Bu Damaris? Ya, saya Pak, saya. Bu siapa? Pak, saya. Bu Bu Sita. Nurnima. Nurnima, boleh. Ya, saya tanggapi tentang kelas rangkap ini. Ya, memang di Good Samaritan tidak pernah buat kelas rangkap, karena kelas rangkap ini, ya saya memang mau setiap kelas itu dijaga oleh satu guru. Tapi kadang-kadang di dalam situasi seperti yang Pak Anto cakap tadi, dalam satu kelas itu ada siswa yang tidak tahu membaca. Jadi secara tidak langsung ada kelas rangkap lah, contoh mengajar mereka membaca, mungkin tidak banyak lah, mungkin ada 3-4 orang siswa begitu. Jadi secara langsung dia menjadi satu jadi kelas rangkap. Dan kalau dikira sekarang ini di situasi COVID-19 ini, ya memang tugas kami, tugas guru itu sudah bertambah kan, karena kalau di Good Samaritan itu sesi pagi dan sesi petang. Jadi sudah ditambah dan juga walaupun tugasnya ditambah, tapi gajinya dikurang, ya. Ya, jadi itu salah satu situasinya. Tapi bagi saya sebagai seorang guru itu bukan satu masalah bagi saya lah Pak. Ya, contoh mengajar kelas rangkap juga bukan satu masalah. Kalau memang sekolah itu tidak cukup guru dan ekonominya juga tidak begitu baik, mengajar kelas rangkap itu bagi saya sesuatu yang mencabar untuk seorang guru. Dan bagi saya kalau kita mengambil mengambil sesuatu masalah itu jadi sumber utama kita untuk menjadi seorang guru, maka anak-anak yang kita hasilkan itu mungkin ada masalah. Ya, satu masalah dari kehidupan pembelajaran dia, mungkin dari cara disiplin dia juga akan membawa masalah kepada siswa itu. Jadi kalau kita ambilkan masalah itu sebagai keutamaan kita untuk mengajar, maksudnya apa tidak kiralah masalah, apakah masalah gaji kah, masalah cara kita mau mengajarkah. Jujur saja Pak, saya ini kan seorang guru bukan dari Indonesia. Pada mulanya saya mengajar anak-anak Indonesia ini, masalah saya memang susah, yaitu masalah saya yaitu mengajar dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi saya itu bukan satu masalah, karena saya boleh belajar, boleh mencabar diri saya untuk belajar. Dan syukur juga sudah 15 tahun saya di Good Samaritan, ada juga siswa yang belajar sesuatu dari saya. Contohnya mereka belajar untuk tidak melihat masalah. Karena dari kita ini, guru-guru, bila kita selalu memikirkan masalah, oh masalah begini, seterusnya masalah itu akan terpancar bila kita mengajar di kelas. Jadi bila masalah ini kita bawa masuk mengajar di kelas, maka anak-anak akan belajar sesuatu dari kita dari sana. Dia akan melihat, dia akan menilai. Ada siswa yang insting dia terlalu dalam. Siswa itu ada insting yang dia boleh menilai sesuatu. Cikgu dia pun dia nilai. Jadi kadang bila cikgu dia ada semangat, mereka pun tahu, oh ini cikgu masalah pun dia tidak masalah juga. Dia mau jadi seperti dia. Kadang-kadang ada siswa seperti itu. Jadi bagi saya dalam menemui masalah seperti kelas rangkap kah, masalah gaji kurang kah, itu bukan keutamaan sebagai seorang guru. Kalau saya dulu mula-mula masuk di Good Samaritan 350 pun saya tidak ada masalah Pak. Jadi sampai sekarang gaji kami kalau kami mau tuntut 1.500 kami mau. Tapi karena bagi begitu-gitu juga. Jadi bagi saya masalah itu tidak jadi puncak untuk kita. Ya, masalah itu masalah kita, keutamaan kita ialah murid, siswa. Itulah masalah utama. Bagaimana kita mau mengajar itu siswa. Itu masalah utama yang harus kita pecahkan di dalam sebagai seorang. Jadi itu pendapat saya lah Pak dari bagaimana mau memecahkan masalah yang timbul saat kita mengajar di kelas rangkap dan bagaimana kita menjadi seorang guru untuk menangani masalah kita. Jadi itu dari saya lah. Pak, sedikit sanggahan Pak. Boleh? Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin masukan dari Ibu Nurima. Kan tadi saya sudah cakap
kendala saya dalam mengajar kelas rangkap itu yang pertama itu kemampuan saya. Dua, bukan saya persoalkan masalah gaji, cuman kami ini pendatang di sini perlu ada paspor. Paspor itu jaminannya bukan alang-alang, 3 ribuan taruhlah 3 ribuan. Kemudian ketika kami fokus hanya mengajar dan tidak ada sampingan, kami di sini mau makan apa? Itu pertanyaannya. Jadi itu salah satu kendala yang membuatkan mungkin kami tidak maksimal dalam mengajar, karena ya mesti harus cari sampingan, karena kalau tidak kami di sini ya itulah kekurangan. Beda dengan yang guru-guru tempatan, mereka kan tidak jamin paspor, tidak punya paspor. Kemudian di sini ya kampung mereka pergi klinik saja 1 ringgit. Beda dengan guru-guru warga negara Indonesia. Jadi minta maaf, bukan saya persoalkan masalah gaji, tetapi saya cakap tadi mungkin saya tidak maksimal dalam mengajar karena ya itulah, karena saya ada kerja sampingan. Jadi terima kasih. Oh ya, maksudnya ya apa ya? Ini memang untuk intern aja masalah gaji ya memang ya nggak munafik ya. Saya semua orang ya bakal akan mempersoalan masalah gaji ya. Kalau seorang guru memang tidak cukup ya ketika kita hanya berpatokan kepada masalah gaji, sehingga kita juga memikirkan bagaimana kehidupan ke depan kita mau bagaimana gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak hanya fokus ngajar di situ, otomatis akan terganggu mengajarnya kayak seperti Pak Asrianto gitu kan. Memang tidak akan maksimal Pak Asrianto ya, karena Pak Asrianto juga punya mungkin pekerjaan yang lain ya, pekerjaan yang lain. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa menyalahkan 100% itu salah dia gitu. Cuma ya itu tadi Pak, sebisa mungkin kita harus, karena guru adalah profesi juga, sebisa mungkin nanti kita belajar bagaimana profesional ya. Profesional dalam hal umpama yang mengajarnya harus profesional, meskipun banyak masalah, meskipun banyak kerjaan atau yang lain menumpuk gitu. Kalau bisa ya kita sebagai guru selalu introspeksi diri setiap harinya. Kalau ada masalah di dalam satu lembaga segera diselesaikan apa-apa gitu. Memang kita tidak akan maksimal kalau kita namanya aja fokus ya. Fokus itu kalau bisa 1, tapi kalau sudah ada 2 pekerjaan itu susah untuk fokus satunya gitu. Pasti ada pada plus minusnya, pasti ada kekurangan dan kelebihannya, ya kan? Pasti ada kekurangannya itu nanti jelas. Kalau kita fokus hanya mengajar saja, ya insya Allah kita akan fokus ke situ gitu. Cuma kalau kita memang bekerja sampingan selain mengajar, itu memang susah untuk fokus, tapi setidaknya kita selalu berusaha untuk profesional. Ya, Pak Asrianto ya, seperti itu ya. Gimana? Oke. Ya. Gaji berapapun ya kita harus syukuri ya. Itu jeripayah kita, harus kita syukuri, rezeki kita. Tuh ya Bu Normimah juga ya, Bu Normimah. Pas sekali Pak. Iya Bu Lisia, ada lagi? Tapi memang ya mohon maaf, memang ya benar Pak Asrianto, kayak apa namanya, kita yang memang berpaspor, otomatis kita akan selalu memikirkan bagaimana kita di negara orang, bagaimana kita untuk memperpanjang visa, memperpanjang paspor, memperpanjang yang lain, bagaimana ke rumah sakit aja juga mahal, kita juga memang kita ada beberapa hal yang memang harus kita pikirkan. Tapi itu adalah sudah menjadi suatu keputusan Bapak Ibu terjun ke sini ya, otomatis konsekuensi apapun, biaya apapun yaitu ya kita sendiri yang memang sudah harus rasakan. Sudah buat keputusan. Ya, karena memang kalau kita sudah mempunyai keputusan otomatis ya konsekuensi apapun ya harus kita terima gitu. Kerja dimanapun itu tidak selalu enak ya.
Meskipun orang memandang kerja di guru enak banget ya, cuma gini-gini dapat uang. Tapi ya ada permasalahan-permasalahan. Pasti setiap pekerjaan itu ada permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan itu untuk apa? Ya untuk kita lebih dewasa lagi, lebih baik lagi gitu. Kalau kita tidak hidup tanpa masalah, ya hidup kita akan begini-begini aja, tidak ada perkembangan sama sekali gitu. Ya, semoga ini untuk pembelajaran kita semua ya. Iya Pak, Jangan tentunya fokus dengan siswa. Iya, betul. Itu Bu. Ya maksudnya jangan selalu mengejudge sesuatu itu kesalahannya orang gitu. Tapi kita kembali ke diri kita sendiri loh. Ayo introspeksi diri loh, ini sebenarnya salah saya gitu. Jangan selalu menilai netizen, mulut netizen kadang selalu benar ya. Ya, kita berkomentar tuh enak banget. Kita menasihati orang itu enak banget. Kayak gini saya menasihati orang itu enak banget. Tapi